Indonesia is one of the giant country in the world as far as democracy is concerned. Karena kita ingin menunjukkan kepada dunia mengenai transparansi demokrasi kita. Akan memenuhi kewajiban saya. Kalau kita merasa mewakili satu daerah, ya mestinya paham betul dengan situasi atau aspirasi lah. Ini kan menjadi hal yang mesti dipikirkan lebih jauh bagaimana demokrasi kita ini berkualitas. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dan salah satu negara multipartai terbesar di dunia. Pemilihan umum Indonesia dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 dan diikuti oleh 18 partai politik. Dalam pemilu serentak tersebut, masyarakat memilih anggota DPR RI, DPRD daerah, serta presiden dan wakil presiden. Guna mengatur pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan jumlah daerah pemilihan serta jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemilu legislatif periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 ini. Sekitar 114 juta orang Indonesia yang berhak mencoblos berusia di bawah 40 tahun. Dan ini akan mendominasi pemilih secara nasional dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta jiwa pemilih. Menurut demografi Indonesia, usia muda Indonesia ini sekarang sudah mencapai ataupun berada pada porsi 60%. Sehingga bonus demografi tentu bagi kita ingin menjadi berkah ke depan. Nah, keberkahan bonus demografi juga akan sejalan dengan kemajuan bangsa dan negara. Tim Aksi Dewan mencoba mempenetrasikan pelaksanaan pemilu di Pulau Bali. Hal ini dikarenakan karakteristik alam Bali dengan kehidupan masyarakat Bali dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem dalam kehidupan masyarakat Bali yang berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi seni, dan budaya. Di mana memanggungkan tokoh yang kuat dalam sebuah partai politik masih seirama dengan preferensi publik dalam memilih partai. Karena kan sistem kekerabatannya, sistem gotong royongnya sangat tinggi sekali di Bali ini. Sehingga akhirnya yang patron jadi politik patron ini, ya, politik yang mengikuti kepada ketua adatnya, karena banyak kepentingannya pada saat melakukan kerja-kerja adat. Itulah yang terjadi, kepentingannya saling terisi. Oleh karena saling terisi, maka biasanya mereka akan berusaha untuk menjadi kelompok yang cukup mengental. Kan dalam gotong royong pasti ada kebersamaan. Tantangan yang dihadapi dan dialami pada pemilu 2024 ini tentu memicu berbagai pandangan dari berbagai elemen masyarakat. Penyelenggaraan pemilu harusnya mematuhi kode etik sehingga mempunyai self-control untuk memilah dan memilih hal yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Pemilu di semua tingkatan mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan output dari pemilu itu sendiri, di mana terpilihnya figur pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya dalam bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Saat ini kan kita memilih seorang pemimpin ya. Tapi perlu digarisbawahi bukan seorang penguasa. Ya biasanya seorang pemimpin itu dia itu akan mampu mendrive ya seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat ini untuk bergerak gitu. Ini kan menjadi hal yang mesti dipikirkan lebih jauh bagaimana demokrasi kita ini berkualitas. Ya tentu kalau berkualitas menghasilkan yang kapabilitasnya tinggi untuk mewakili mereka dan memperbaiki kondisi pemerintahan kita.
Pergeseran bahwa popularitas partai makin diperhitungkan dalam konteks pemilu makin dekat. Hal ini mengindikasikan pula adanya upaya-upaya lebih giat yang dilakukan berbagai partai politik untuk merebut perhatian publik. Hal ini tampaknya bisa menjelaskan adanya partai-partai yang tidak memiliki sosok sentral, tetapi tetap mendapatkan elektabilitas yang mapan. Saya melihat itu adalah kita perlu perbaikan sehingga kalau perbaikan tentu kita harus berkaca kepada pemilu-pemilu sebelumnya sebagai referensi kita. Pemilu sebelumnya kita tahu banyak yang populis banget yang akhirnya masuk sering tidak berkualitas. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya. Wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum ini mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan visi, misi, dan program partai yang telah dijanjikan kepada rakyat. Kali tidak mendapatkan dana perimbangan. Supaya negara hadir, negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sistem proporsional terbuka memberi peluang yang sama dan setara kepada calon legislatif untuk meraih suara rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi wakil rakyat dari pemilihan masing-masing daerah. Namun, pada akhirnya, masyarakat akan menilai kinerja eksekutif dan legislatif secara kelembagaan. Filosofinya keterwakilan ini kan mestinya begini. Kalau kita merasa mewakili satu daerah, ya mestinya paham betul dengan situasi atau aspirasi lah. Ekspektasi kita sebenarnya apa? Tidak banyak sebenarnya. Artinya paling tidak menyampaikan, ya, menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan kita di sini, yang mana memang itu merupakan ruang ada di sana. Tentu tugas DPR selain menjadi wakil rakyat seluruh Indonesia, bertugas di gedung DPR RI, merumuskan berbagai kebijakan negara dalam 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Juga yang paling mendasar adalah bagaimana turun ke daerah pemilihan, mendengarkan rakyat, dan yang paling penting adalah juga memberikan solusi. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mencatat, tapi memberikan solusi. Ini sebagai jalan hidup dan bagi kami adalah pengabdian. Menerima keterpilihan wakil rakyat di daerah tidak serta-merta meninggalkan kepentingan yang didelegasikan para pemilihnya. Adat istiadat Bali yang selama ini menopang kehidupan kemasyarakatan setempat mulai mengalami pergeseran. Dan ini menjadi salah satu tugas wakil rakyat di Bali untuk mengembalikan itu semua pada alur adat Bali yang ada. Begitu juga yang di daerah rendah. Daerah rendah berarti kesempatan kerja rendah. Jika kesempatan kerja rendah, maka dia mau tidak mau dia akan urbanisasi. Ketika urbanisasi, meninggalkan komunitasnya. Meninggalkan komunitasnya, maka otomatis dia akan meninggalkan adat dan istiadatnya. Meninggalkan lingkungannya. Tidak ada lagi ada gotong royong, tidak ada lagi saling jenguk-menjenguk, tidak ada lagi saling tolong-menolong. pergeseran budaya. Bergeser ke budaya. Ya akhirnya mereka akan pindah yang mana nanti di sana karena kota besar dan sebagainya hidupnya masing-masing individu sehingga tidak lagi ada. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Nah ini menjadi perjuangan tersendiri bagi saya untuk nanti ke depan untuk pemerataan. Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan seluruh alat kelengkapannya memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan pemilu 2024 agar sesuai amanat konstitusi. Inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan haknya menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Hak rakyat memilih secara bebas demi menjaga konstitusional, dan inilah di mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menggelar program pemantauan pemilu atau Election Visit Program. Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024. Sebagai negara dengan kemajemukan yang sangat pluralis, Pulau Bali sebagai provinsi dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya, kembali menetapkan diri sebagai percontohan demokrasi Indonesia. Netralitas dan keterbukaan publik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi perhatian mata dunia. Election Visit Program yang melibatkan lebih dari 17 negara sahabat dan 3 lembaga internasional parliamentary akhirnya membuka cakrawala demokrasi terbuka yang selama ini dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia ke mata dunia internasional. Kegiatan kali ini tentu menjadi sangat penting dan menarik karena kita ingin menunjukkan kepada dunia mengenai transparansi demokrasi kita, mengenai accountability daripada demokrasi kita. Far as I've been reading some news about the elections, and we know that Indonesia is one of the giant countries in the world as far as democracy is concerned. And as a member of parliament from Tanzania also, it's a lesson that whatever is going to happen here in Indonesia, definitely some of the lessons must be drawn back to Tanzania so that we can also exercise the free, fair, and peaceful elections. Nah, event ini merupakan event yang sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong agenda global, salah satunya Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal demokrasi. Kunci daripada semua ini yang namanya infrastruktur, yang namanya pendidikan, dan with the good governance adalah presiden terpilih. Dan saya harap presiden terpilih ini 3 hal itu jangan sampai menjadi tidak prioritas. Dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia, Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi yang diterapkan dalam politik praktis di perpolitikan Indonesia sangatlah transparan dan akuntabel. Menuju negara demokrasi merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dengan beragam budaya, bahasa, suku bangsa. Namun, inilah tantangan terbesar Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai One Nation Democratic Country. Ini adalah sebenarnya satu barometer ya dalam bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara. Salah satunya mengenai demokrasinya, prosesnya, dan indeks demokrasinya. Harapan saya proses demokrasi berjalan baik, semoga terus indeks demokrasinya baik, dan pada ujungnya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang betul-betul menghargai, menghormati, dan memberikan power sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya.